Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu di masjid yang penuh berkah ini untuk kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Minhajul Muslim, dan kita masih pada pembahasan pasal yang keempat berkaitan dengan pasal kelima, pasal kelima berkaitan dengan adab terhadap diri sendiri. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah, kita masih pada pasal yang kelima berkaitan dengan adab terhadap diri sendiri. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan beberapa dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di kitab ini berkaitan dengan adab kita terhadap diri sendiri. Di antaranya apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Asy-Syams ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Begitu pula dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-42. Dalam surat Al-Asr ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullukum yadkhulul jannata illa man aba. Setiap dari kalian pasti masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalamnya. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang senantiasa taat kepadaku, menjalankan perintah-perintahku, meninggalkan larangan-laranganku, maka sungguh dia yang telah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, durhaka kepadaku, sungguh dia telah enggan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini ya kita selesai pada pembahasan sebelumnya. Di mana jemaah sekalian? Dalil yang keberapa kita selesaikan pada pertemuan sebelumnya? Surat Al-Mutaffifin. Kita sudah selesaikan ini. Terus
halaman 152. Baik. Kita masuk dalil yang selanjutnya di halaman 152 bagi teman-teman yang punya kitabnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim rahimahumullahu taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, dan senantiasa ikutkan kejelekan-kejelekan yang kalian lakukan, dosa dan maksiat yang kalian lakukan dengan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Sebab kebaikan-kebaikan tersebut bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan, kejelekan-kejelekan, dosa-dosa, maksiat-maksiat yang kita lakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Ini salah satu dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa Islam itu memberikan perhatian yang besar terhadap jiwa seorang hamba. Sebab sering kita sampaikan bahwa yang namanya manusia pasti jatuh pada dosa dan maksiat. Allah ciptakan manusia itu potensinya pasti melakukan dosa dan maksiat. Ya, sehebat apapun keimanan kita, sehebat apapun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang namanya seorang hamba pasti melakukan dosa dan maksiat. Jangankan kita, orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan, para nabi, para rasul jatuh juga pada kesalahan. Hadis tentang syafaat yang antum tahu bersama, ketika manusia, seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dari yang pertama sampai yang terakhir, ketika mereka datang kepada para nabi, dari Adam alaihissalam, kemudian Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, kepada Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, semuanya tidak mampu untuk memberikan syafaat. Karena apa jemaah sekalian? Malu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Nabi Adam disebutkan bahwa beliau pernah melakukan sebuah kesalahan, sehingga itu yang menyebabkan beliau malu untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jemaah sekalian, setelah mereka jatuh kepada kesalahan, Allah Subhanahu wa taala sucikan mereka sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca apa yang dibawakan oleh penulis di dalam kitab ini. Kata penulis rahimahullahu taala di halaman 152, oleh karena itu seorang muslim hidup sebagai orang yang senantiasa berusaha mendidik dirinya, mensucikan dan membersihkannya, karena dialah yang paling berhak untuk mendidik dirinya terlebih dahulu. Sekali lagi ya, saya bacakan apa yang dibawakan oleh penulis. Oleh karena itu seorang muslim hidup sebagai orang yang senantiasa berusaha mendidik dirinya, mentarbiyah dirinya, mensucikan dirinya, membersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran yang menempel pada jiwanya, karena dialah yang paling berhak untuk mendidik dirinya terlebih dahulu. Maka dia menghiasinya dengan adab yang dapat mensucikan dan membersihkan kotoran-kotorannya, sebagaimana dia menjauhkannya dari hal-hal yang dapat menodai dan merusaknya berupa keyakinan yang sesat, ucapan dan perbuatan yang batil. Kemudian dia menundukkannya siang dan malam, mengintrospeksinya setiap saat, mendorongnya melakukan amal kebaikan dan ketaatan sebagaimana dia memalingkan dan membentenginya dari keburukan dan kerusakan, dan hendaknya dia mengikuti langkah-langkah berikut ini di dalam memperbaiki dan mendidiknya agar ia menjadi bersih dan suci.
Nanti disebutkan oleh penulis langkah-langkah atau hal-hal yang bisa membersihkan jiwa seorang hamba. Tapi jemaah sekalian, ada poin penting yang disebutkan oleh beliau di kitab ini yang perlu kita garis bawahi. Pada ucapan beliau, seorang muslim itu hidup sebagai orang yang senantiasa berusaha mendidik dirinya, mensucikan dirinya, membersihkan dirinya, karena dialah yang paling berhak untuk mendidik dirinya terlebih dahulu. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah bawakan dalil yang dibawakan oleh penulis, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullun nas yaqdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha." Setiap hamba setiap harinya itu dia keluar rumah, dia sedang menghadapkan jiwanya, entah itu dengan ketaatan yang bisa membawa dia kepada kebahagiaan, atau dihadapkan pada perkara-perkara yang bisa membinasakan dia, yang itu membawa dia kepada kesengsaraan. Jadi yang menentukan kebahagiaan seorang hamba itu adalah dirinya. Yang menentukan dia sengsara atau tidak, dia. Makanya saya bawakannya ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ketika beliau mengomentari hadis ini. Cuman pada pertemuan sebelumnya kita lupa untuk sampaikan ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan ini. Apa kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ketika beliau mengomentari hadis ini, bahwa setiap manusia setiap harinya itu dia hadapkan dirinya pada kebinasaan dan pada kebahagiaan. Tapi kata beliau, fal insanu huwa alladhi yuhliku nafsahu. Manusia dialah yang membinasakan dirinya. Au yunqidhuha min adzabillah, atau dirinya yang menyelamatkan jiwanya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Fa in amila bi ta'at anqadha nafsahu. Kalau seorang hamba itu setiap harinya dia melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk-bentuk ketaatan kan sangat banyak. Entah itu kita baca Al-Qur'an, kita sholat 5 waktu setiap harinya, kita menghadiri majelis ilmu, ini kan semuanya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini setiap harinya dia lakukan, anqadha nafsahu, sungguh dia telah menyelamatkan dirinya dari kebinasaan. Wa in amila bil ma'asi ahlakaha. Tapi sebaliknya, kata Shalih Fauzan hafizahullah taala, kalau setiap harinya dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ahlakaha, sungguh dia sendiri yang telah membinasakan jiwanya. Fahuwa la yakhlu min ihda halataini, maka seorang hamba itu tidak terlepas dari dua keadaan, keberuntungan atau kesengsaraan. Hanya dua ini jamaah sekalian, tidak ada yang ketiga. Makanya di dalam kehidupan akhir nanti, imma syakiyun imma sa'idun, cuman dua golongan ini. Apakah Anda termasuk ahlu syakawa, orang-orang yang sengsara yang masuk ke dalam neraka, atau termasuk ahlu sa'adah, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dengan ketaatan yang dia lakukan. Makanya kata Allah dalam surat Az-Zumar, wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumun nar wa lahum yahzanun. Kata Allah, Dia Allah yang menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dengan kemenangan mereka. Apa itu kemenangan yang mereka dapatkan ini? Ketika mereka setiap hari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika mereka senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan, la yamassuhumun nar, mereka tidak akan disentuh oleh neraka Allah Subhanahu wa taala, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih ketika mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, kita yang kita sendiri yang menjadikan diri kita bahagia atau menjadikan diri kita sengsara binasa wal'iyadu billah. Nah, kata penulis, oleh karena itu ada langkah-langkah yang perlu kita ketahui di dalam membersihkan jiwa kita. Apa itu jemaah sekalian? Yang pertama, taubat. Kata beliau, taubat maksudnya
membersihkan diri dari segenap dosa dan maksiat. Lihat, tobat itu artinya apa? Membersihkan diri dari segenap dosa dan maksiat, menyesali setiap dosa yang telah dia lakukan, yang telah dilakukannya, dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu di dalam sisa umurnya. Itulah tobat yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, apakah kita ini yang sudah belajar menuntut ilmu, yang sudah dapat hidayah, apakah kita perlu tobat? Atau tobat ini hanya untuk orang-orang awam? Nah, jemaah, teman-teman, tobat dia ibadah yang Allah cintai. Tobat ibadah yang Allah cintai. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hamba-hambanya yang senantiasa kembali kepada Allah, Allah katakan innallaha yuhibbut tawabin. Allah itu mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat. Melakukan dosa, dia istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu ya Allah. Nah, sekarang tobat ini untuk orang awam atau untuk kita juga sebagai seorang penuntut ilmu yang sudah dapat hidayah? Apa jemaah sekalian? Untuk siapa tobat ini? Untuk mereka orang-orang awam? Ya? Untuk kita semua jemaah sekalian, bahkan untuk penuntut ilmu, untuk ustadz, untuk orang-orang yang mungkin sudah puluhan tahun ngaji. Jadi jangan merasa kita kan sudah puluhan tahun mengaji, sering dengar ayat, sering dengar hadis-hadis Nabi SAW, sehingga kita merasa diri kita yang paling baik, tidak perlu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat jemaah sekalian, sering ana sampaikan, iblis itu tidak tidur. Setiap hari dia berpikir bagaimana menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Itu setiap hari dia berpikir terus, bagaimana ana mau sesatkan fulan ini ya. Pokoknya itu berusaha untuk bagaimana memalingkan seorang hamba itu dari jalan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan merasa kita sudah ngaji, kita selamat dari dosa dan maksiat, kita selamat dari jeratan-jeratan iblis, dari jeratan-jeratan syaitan, waliyadu billah. Ini jamaah sekalian, penting kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba antum lihat kisah tukang sihirnya Fir'aun. Antum tahu kisah tukang sihirnya Fir'aun ya, para tukang sihir yang mereka bekerja untuk siapa? Untuk Fir'aun. Setiap harinya mereka melakukan kekufuran, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kalau mereka itu bersumpah dengan nama Fir'aun, bi'izzati Fir'aun, dengan kemahabesaran, keperkasaan Fir'aun. Ketika mereka dihadapkan dengan Nabi Musa alaihissalam, apa yang terjadi jamaah sekalian? Ketika mereka melihat mukjizat yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, faulqiyas saharatu sajidin. Ya, faulqiyas saharatu sajidin, mereka langsung jatuh, langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihadapkan dengan mukjizat, langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal hari-hari mereka, bulan demi bulan, tahun demi tahun yang mereka lewati itu diisi dengan kekufuran. Iblis kan sudah senang kan orang yang seperti ini. Alhamdulillah, ini sudah di dalam kemaksiatan ini. Tapi akhirnya apa? Di penghujung umur mereka Allah kasih hidayah. Keimanan mereka itu tidak sampai sehari jamaah sekalian, langsung beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Fa ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin. Langsung mereka katakan, kami beriman kepada Rabb alamin, alam semesta, Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Langsung beriman. Fir'aun lihat kan, para tukang sihir yang dibayar, digaji sama Fir'aun, hidup dari Fir'aun, justru membelot beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya apa?
Nah, Fir'aun katakan, saya akan membunuh kalian, akan menyalib kalian. Tapi apa yang dikatakan oleh tukang sihir ini? Faqdi ma anta qadin, innama taqdi hadhil ayatad dunya. Silakan, kalau mau bunuh silakan. Ente itu hanya berkuasa di dunia ini. Tapi kami telah mendapatkan keimanan dan kami menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai setengah hari baru mereka dibunuh oleh Fir'aun. Lihat. Ini kan tobat yang luar biasa. Iblis kan apa ya kalau bahasa kita ini apa namanya? Apa bahasa kita ini kalau marah-marah ini? Apa? Apa bahasa Gorontalo? Apa? Kalau sakit hati itu bagaimana? Apa bahasa Gorontalo? Hah? Bukan, bahasa Gorontalo. Hah? Nyong-nyoto. Ini kan iblis kan tadinya kan sudah senang. Para tukang sihir ini kan berada di atas kekufuran. Tiba-tiba di akhir kehidupan mereka Allah kasih hidayah. Tidak marah iblis? Marah kan? Marah iblis itu. Makanya mereka itu tidak suka, iblis itu tidak suka ketika melihat ada seorang hamba dapat hidayah bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tobat itu adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah sekalian? Sebab seorang hamba itu ketika dia bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah menampakkan kehinaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia akui, ana butuh Allah. Jelas ya? Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim. Jadi jamaah sekalian, kita di zaman ini kita butuh keimanannya para tukang sihir. Ya. Kalau kita ambil kisah tadi, kisah tukang sihirnya Fir'aun, di zaman ini, zaman yang penuh dengan fitnah, kita butuh keimanannya para tukang sihir Fir'aun. Saya bukan ajarkan antum jadi tukang sihir, tidak. Keimanan mereka. Jelas ya? Yang tadinya kufur, di akhir kehidupan mereka beriman. Qalu amanna bi rabbil alamin. Kami beriman kepada Allah Rabb alam semesta ini. Ini yang kita butuhkan, keimanan tukang sihirnya. Bukan sihirnya, tapi imannya yang membuat mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tubu. Ini tubu ini kalau kita belajar bahasa Arab dari kata taba ya tubu. Tub. Ini dalam bentuk jamak. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fi'lul amri, kata kerja perintah. Jadi Allah perintahkan kepada kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan kepada kita jamaah sekalian bahwa memang kita akan jatuh kepada maksiat. Jelas, makanya Allah perintahkan kepada kita untuk senantiasa bertobat. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan apa? Taubatan nasuha, dengan taubat nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Sering kita dengarkan taubatan nasuha, taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu jemaah sekalian, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Antum bisa buka di tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ketika beliau membawakan ayat ini, Imam Ibnu Katsir membawakan ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya untuk bertobat dengan taubatan nasuha. Kata beliau, taubatan nasuh. Taubat nasuha itu adalah an yubgida dzamba alladhi ahabbahu wa yastaghfiru minhu idza dzakarahu. Itu taubat nasuha. Saya tidak perlu terjemahkan. Antum sudah tahu bahasa Arab toh? Ini rata-rata Masya Allah mahasiswa Ibnu Abbas semua ini yang duduk ini. Makanya belajar bahasa Arab. Siapa suruh tidak belajar bahasa Arab?
Apa taubatan nasuha itu? An yubghida dzambal ladzi ahabbahu. Engkau membenci dosa yang pernah engkau cintai, engkau sukai untuk engkau lakukan. Dulu dosa yang kita bernikmat-nikmat dengannya, setelah kita dapat hidayah bertobat, kita benci dengan dosa itu. Wa yastaghfiru minhu idza dzakarahu. Dan dia senantiasa beristighfar kepada Allah ketika dia mengingat dosa yang pernah dia lakukan. Itulah taubatan nasuha. Baik, sekali lagi. Taubatan nasuha itu kata Imam Al-Hasan Al-Basri adalah an yubghidadz dzambal ladzi ahabbahu. Engkau membenci dosa yang pernah engkau cintai, dosa yang pernah engkau sukai, dosa yang pernah engkau bernikmat-nikmat dengannya. Jelas ya? Dulu kebiasaan kita sering melihat wanita-wanita yang terbuka auratnya di YouTube. Kita nikmati seperti itu kan? Tapi setelah kita dapat hidayah, kita bertobat kepada Allah, taubatan nasuha, maka kita benci perbuatan tersebut. Jadi kalau kita sudah dapat hidayah, penuntut ilmu, tapi masih melihat wanita-wanita yang terbuka auratnya, itu belum taubatan nasuha. Berarti dia masih cinta dengan dosa itu. Kalau dia sudah benci, itu taubatan nasuha. Jelas ya? Dulunya dia sering sering mengganggu perempuan, sering menjadikan akhwat itu kecewa, ya, baru dia bertobat. Dia bertobat, maka dia benci dengan perbuatan itu, dia tidak mau lagi lakukan hal itu. Wa yastaghfiru minhu, ini minhu minadz-dzambi, dan dia beristighfar dari dosa yang pernah dia lakukan. Idza dzakarahu, kalau dia ingat dosa itu, dia beristighfar, ya, dan dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah taubatan nasuha yang sering kita dengarkan, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab tafsirnya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, apa balasan keuntungan bagi orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha? Kata Allah, maka mereka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa yang mereka lakukan. Allah akan tutup dosa-dosa tersebut, maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Kemudian jamaah sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat yang ke-31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, wa tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung, kalian mendapatkan kemenangan. Ingat, sekali lagi, taubat itu bukan untuk orang-orang awam. Ya, taubat itu bukan untuk orang-orang awam. Taubat itu untuk semua hamba-hamba Allah, siapapun dia, setinggi apapun gelar dia, mau profesor dia, mau doktor dia, mau LC dia, mau MA dia, ya, mau dia penuntut ilmu, tetap dia pasti melakukan dosa dan maksiat. Jadi jangan merasa diri kita paling baik, ya, sehingga itu akan melahirkan ujub, bangga diri, ya, dan hal-hal yang bisa mendasakan seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah
Wahai orang-orang, wahai sekalian manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya aku setiap harinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali. Itu Nabi yang sudah ada jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala, yang dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bersamaan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih beristighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ingat jemaah, taubat itu solusi dari segala masalah yang kita hadapi. Apapun masalah itu, musibah, bencana, apapun, pokoknya masalah apapun yang kita hadapi, solusinya cuma taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin antum pernah dengar kisah Imam Al-Hasan Al-Basri ketika beliau didatangi oleh masyarakatnya. Setiap orang yang punya masalah datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Ada yang datang tidak punya keturunan, sudah puluhan tahun dia menikah, dia datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam, anak ini sudah puluhan tahun nikah, tapi belum dikaruniakan seorang anak kepadaku. Datang lagi orang yang mengadukan tentang rezeki dia, yang kurang rezekinya, yang mungkin gajinya cuma sedikit, penghasilannya sedikit, padahal sudah banting tulangnya dibanting-banting. Ya, artinya setiap hari dari turun pagi bahkan sebelum sholat subuh dia sudah turun keluar rumah, tidak sholat subuh lagi. Ya, turun dari rumah, orang-orang pada masih tidur, ya, dia sudah keluar rumah jamaah sekalian untuk kerja. Pulangnya malam di saat orang-orang lagi tidur. Tapi yang didapatkan apa? Sedikit. Oh, dikeluhkan kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Ada lagi yang mengadukan tentang apa? Paceklik, tidak turun hujan. Sudah berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun tidak turun hujan. Diadukan kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Datang lagi orang yang dia pingin nikah tapi belum dapat jodoh, belum ketemu jodohnya, atau dia sering melamar tapi ditolak-tolak, ya, selalu ditolak sama akhwat. Nah, antum muhasabah, introspeksi diri. Nah, pokoknya setiap orang yang punya masalah datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Apa jawaban Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala dengan begitu banyak masalah yang di hadapan Imam Al-Hasan Al-Basri? Cuma satu jawabannya. Siapa yang tahu jawabannya? Apa yang dijawab oleh Imam Al-Hasan Al-Basri? Begitu banyak masalah, cuma satu jawabannya. Ya, kalau kita mungkin menjawab, oh panjang lebar kita jawab, ya, Masya Allah. Imam Al-Basri cuma satu kalimat saja, tapi dengan kalimat itu bisa merubah kehidupan seorang hamba. Ini luar biasa. Jadi kalau mau kasih nasihat yang pendek, tapi dengan nasihat itu bisa merubah seorang hamba kehidupannya. Apa itu jemaah sekalian? Kita lanjutkan. Apa tadi yang kita bahas sebelumnya? Apa tadi? Hah? Iya, kisah Imam Al-Hasan Al-Basri yang didatangi oleh kaum muslimin yang mereka mengadukan masalah-masalah kehidupan dunia ini, dari yang tidak punya keturunan, rizki, ya, kemudian musim paceklik dan masalah-masalah yang lainnya. Satu jawaban Imam Al-Hasan Al-Basri, satu kalimat, yang kalimat ini merubah kehidupan mereka. Apa itu jemaah sekalian? Apa kalimat itu? Ya, beristighfarlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kalimat ini bisa merubah kehidupan kaum muslimin. Jemaah sekalian, jadi di dalam memberikan sebuah nasihat, hendaklah kita memilih kalimat yang baik, pendek, yang dengan kalimat itu bisa merubah kehidupan seorang hamba. Antum tahu kisah Abdullah ibn Umar yang satu kalimat pendek dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Ibnu Umar itu tidak pernah meninggalkan salat malam. Cuma satu kalimat pendek dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abdullah ibn Umar menceritakan mimpi yang dilihat oleh beliau ketika beliau diperlihatkan oleh Allah neraka, yang neraka itu berupa sumur, dan di dalam sumur itu dia melihat ada orang-orang yang dia kenal. Kemudian Abdullah ibn Umar bangun dari mimpinya. Keesokan harinya diceritakan kepada Nabi SAW. Bukan kepada Nabi, diceritakan kepada saudarinya Hafsah, Ummul Mukminin, istri Nabi SAW. Kenapa kepada Hafsah? Karena Hafsah kan saudarinya kan, dan dia adalah istri Nabi SAW. Diceritakan kepada Hafsah, kemudian Hafsah ceritakan kepada Nabi SAW. Apa kalimat yang diucapkan oleh Nabi SAW yang itu merubah kehidupan Ibnu Umar, sehingga Ibnu Umar itu tidak pernah tinggalkan sholat malam sampai beliau wafat. Apa kata Nabi? Ni'mar rajulu Abdullah ibn Umar. Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah ibn Umar. Lau kana yakumul lailah, kalau sekiranya dia bangun malam sholat tahajud. Maka Ibnu Umar ketika mendengarkan ucapan Nabi SAW, beliau katakan beliau tidak pernah tinggalkan sholat malam. Itu yang membuat beliau istimewa. Ketika Nafi' Maula Ibnu Umar ditanya bagaimana sih ibadahnya Ibnu Umar itu di dalam rumahnya, apa kata Nafi'? Sungguh kalian tidak akan mampu untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar di dalam rumahnya. Ini kan jadi pertanyaan, apa sih yang dilakukan oleh Ibnu Umar di dalam rumahnya? Sehingga kata Nafi, kalian tidak akan mampu untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar di dalam rumahnya. Satu kalimat dari Nabi saja. Ni'mar rajulu, sebaik-baik laki-laki adalah Ibnu Umar. Antum tahu apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar di dalam rumahnya? Sehingga Nafi' Maulah Ibnu Umar itu mengatakan kita tidak mampu untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Insya Allah itu antum bisa dapatkan di kajian pemuda-pemuda pengukir sejarah, bukan di kajian ini. Jelas ya? Jadi ada ceritanya sendiri. Kalau kita sebutkan panjang lebar lagi tuh. Cuman kita ingin sampaikan apa yang dikatakan oleh siapa? Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Tapi kita ke dalil selanjutnya. Apa kata Nabi SAW? Man taba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, taballahu alaihi, niscaya Allah akan menerima tobatnya. Jemaah sekalian, berkaitan dengan waktu taubah, waktu di mana kita bertobat, ana bawakan ucapan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili rahimahullah, hafizahullah taala, ketika beliau menjelaskan satu kitab yang sangat bagus. Ini kitab Al-Wasiyatus Sughra. Ini wasiat yang pendek yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini syarahnya, disyarah oleh siapa? Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Ini bagus. Wasiat sughra itu kecil, ya, wasiat ringkas saja untuk kaum muslimin, ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan kitab ini sebenarnya pernah dikaji oleh Ustadz Riyad Al-Bajri ketika beliau datang ke Gorontalo, dibuat tablik akbar kan. Tapi tidak semua dibahas, hanya poin-poin penting saja yang dibahas oleh beliau. Dan ini telah disyarah oleh Syekh Ibrahim
Ruhaili. Ini bahasa Arabnya. Nah, jemaah sekalian, saya ingin sebutkan ada satu faedah, satu poin penting berkaitan dengan taubat ini. Nah, beliau menyebutkan waktu taubati, waktu untuk bertaubat itu, beliau katakan amun wa khasun. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Taib, sekali lagi. Waktu taubati kata beliau amun wa khasun, kata beliau hafizahullahu taala. Antum kenal ya Syekh Ibrahim Ruhaili? Kenal ya? Kenal? Ya, ana tidak tanya antum, ana tidak tanya antum ya. Antum pernah ketemu beliau atau tidak? Cuma antum kenal beliau kan? Kenal ya? Kenal? Pernah lihat mukanya beliau? Nggak kenal ya? Profesor Dr. Ibrahim Ruhaili, guru besar di Medina, yang sering datang ke Indonesia, pengajar di Masjid Nabawi. Pernah dengar ya? Ya? Pernah dengar? Atau kalau antum tidak pernah lihat, minimal antum pernah dengar. Pernah dengar ya? Hah? Oh, tidak ada suara ini. Pernah dengar beliau? Syekh Ibrahim Ruhaili? Kalau Syekh Abdul Razak? Oh, kenal ya semua ya? Kenal ya? Syekh Abdul Razak kenal ya? Tidak ada suara juga. Kenal ya Syekh Abdul Razak, kenal ya? Cuma goyang-goyang begini. Ada antum ini. Baru kalau ulama antum tidak kenal, siapa lagi antum kenal? Oh, Ronaldo kenal? Oh, jelas kenal semua itu. Beliau sering datang ke Jawa, sering buat tabligh akbar. Tapi tabligh akbarnya cuma untuk asatidzah, untuk ustadz-ustadz saja. Kalau beliau datang ke Indonesia, ada juga beliau buat kajian tabligh akbar untuk kaum muslimin secara umum. Tapi fokusnya beliau kepada asatidzah. Ya, beliau masya Allah luangkan waktunya, tinggalkan Medina ke Indonesia untuk mengajarkan ustadz-ustadz, masya Allah, ustadz-ustadz salafiyin yang rata-rata itu yang hadir. Biasanya tabligh akbarnya itu di Mahat Imam Bukhari. Ya. Taib, apa kata beliau? Waktu taubat itu amun wa khasun. Ada yang sifatnya umum dan ada yang sifatnya khusus. Ya. Amal am, adapun yang sifatnya umum, taubat yang sifatnya umum, fahuwa an tatlu asy-syams min maghribiha. Tadi yang Nabi sebutkan tadi, sesungguhnya siapa yang bertobat sebelum matahari itu terbit dari barat. Nah, itu sifatnya umum. Ya, kalau orang bertemu dengan kondisi ini, kalau dia mau bertobat, khalas, tidak ada lagi pintu maaf untuk dia. Ya, kalau dia sudah bertemu dengan kondisi seperti ini. Ya. Fa idza tala'atis syams min maghribiha fa in taba at-taubah fa in taba at-taubah fa inna babat taubah yughlaq. Ketika matahari terbit dari barat dan seorang hamba itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pintu taubat itu telah tertutup, kata beliau. Itu yang sifatnya apa? Umum. Ada yang sifatnya khusus. Fahuwa malam yughargir al-insan. Ketika jiwa itu, ruh itu belum sampai di kerongkongan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba selama ruhnya itu belum sampai di kerongkongan. Kalau sudah sampai di sini kan semua mati. Sudah. Dia tahu dia semua mati itu kalau sudah sampai di kerongkongan. Kalau dia mau bertobat, pintu tobat telah tertutup. Itu yang sifatnya apa? Khusus. Cuman di sini ada masalah dakika. Ini hebatnya para ulama ketika mereka membahas satu permasalahan.
ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Apa kata beliau? Wa huna mas'alatun daqiqatun ikhtalafa fiha ahlul ilmi. Di sini ada masalah yang dakikah, masalah yang penting yang harus kita ketahui berkaitan dengan taubat itu sendiri. Dan dia menjadi permasalahan yang ulama itu berselisih padanya. Apa itu jamaah sekalian? Halil maqsudu bil gargara ats-tsabitati fil hadis dzatul gargara awil maqsudu al ya'su minal haya. Apakah maksud dari gargara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ruh telah sampai di kerongkongan, atau maksud dari gargara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al ya'su minal haya, ketika seorang telah berputus asa dari kehidupan ini? Apakah itu yang dimaksud dengan gorgoro? Ataukah zatul gorgoro, roh yang telah sampai di kerongkongan? Nah, itu yang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Antum paham ya? Paham? Paham? Yang cuma goyang-goyang begini. Paham tidak? Paham ya? Taib. Apa kata Nabi? Sekali lagi kita ulang. Kata Nabi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Bukan gerger. Kalau gerger itu bahasa ada Bengali, ya OB yang sering pekerja yang di kampus itu, yang dari Bangladesh biasanya itu, ada bahasa mereka gerger. Gerger itu ini apa namanya? Terlalu banyak cerita. Ini nama gerger. Dia bilang gerger. Gerger, ya, gerger. Tapi ini disebutkan oleh Nabi apa? Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugargir. Allah itu menerima taubat seorang hamba malam yugargir, selama ruh itu belum di kerongkongan, sampai di kerongkongan dia. Nah, gargara yang disebutkan oleh Nabi, apakah memang ruh yang salah sampai di kerongkongan itu, atau ada maksud lain dari zatul gorgoro, dari gorgoro itu sendiri, malam yugargir? Atau maksud Nabi, gorgoro itu adalah orang yang berputus asa dari kehidupan. Bagaimana orang yang berputus asa dari kehidupan itu? Nah, diberikan misal oleh penulis Syekh Ibrahim Rahili. Ini masalah dakikah. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Nah, kata beliau, misalkan ada seorang yang divonis oleh seorang dokter, dia tertimpa satu penyakit yang bisa membunuh dia. Penyakit apa itu jemaah sekalian? Misalkan kanker ya? Hah? Oh, virus corona, baik. Ya, virus corona, virus corona, masya Allah. Taib. Yang jelas orang ini divonis oleh dokter tertimpa penyakit yang dengan penyakit itu hidup dia sudah ya tidak lama lagi, mungkin hanya hidup sepekan. Jelas ya? Sepekan. Atau dokter bilang, oh tinggal 3 hari hidup antum. Allahu Akbar. Baru belum menikah lagi. Aduh. Setelah dia mendengarkan vonis dari dokter, hidupnya tidak lama lagi, sepekan, sebulan, lantas dia sudah berputus asa. Aduh, sudah semua mati anak. Lebih baik anak bertobat juga kepada Allah daripada banyak melakukan kemaksiatan, masuk neraka. Sudah, bertobat saja. Kalau ulama, sebagian ulama yang menyebutkan tentang gorgoroh adalah ini, orang yang berputus asa dari kehidupan. Dia kan sudah putus asa kan? Sudah mau apa lagi? Mau apa lagi melakukan kemaksiatan? Dia ahlu maksiat. Cuman karena dokter vonis dia ada penyakit yang membunuh dia, yang bisa membunuh dia, akhirnya dia sudah berputus asa dari kehidupan. Sudah, anak semua mati, bertobat saja. Nah, kalau ulama yang menyebutkan ini, berarti tidak ada tobat bagi dia. Jelas ya? Antum paham ya? Paham?
Makanya jamaah sekalian, tobat itu luar biasa. Ada satu kisah yang Nabi SAW sebutkan. Kisah ini mungkin antum kenal, antum tahu, dan masyhur di kalangan para penuntut ilmu. Seorang wanita Al-Ghamidiyah. Wanita Ghamidiyah. Nah, wanita ini pernah datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, asabtu haddan fatahhirni. Allahu Akbar. Ini tobat yang luar biasa. Dia datang kepada Nabi, seorang wanita, betul-betul mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, ketika itu Nabi sedang duduk di Masjid Nabawi dengan sahabat-sahabat yang lain. Datang dia, masuk ke Masjid Nabawi, dia katakan, ya Rasulullah, aku berzina ya Rasulullah. Fatahhirni, sucikan aku ya Rasulullah. Bagaimana bentuk mensucikan orang yang melakukan perzinahan jemaah sekalian? Dia apa? Dirajam. Dirajam jemaah sekalian. Lihat. Dia akui kesalahan dia. Dia datang kepada Nabi, tahhirni ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Nabi berpaling. Nabi berpaling. Nabi tidak langsung hukumi. Tidak. Dia datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, tahhirni, sucikan aku ya Rasulullah. Aku sedang hamil. Diberzina kemudian hamil. Apa kata Nabi SAW? Kalau begitu, engkau selesaikan dulu kandunganmu. Nanti setelah melahirkan, datang kepadaku. Taib. Dia lewati hari demi hari, bulan demi bulan, dia pun melahirkan. Dia datang menggendong bayinya di hadapan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini bayiku, tahhirni, sucikan aku ya Rasulullah. Dia minta disucikan. Apa kata Nabi SAW kepada sahabat-sahabat Nabi? Siapa yang mau merawat bayi ini? Siapa yang mau merawat bayi ini? Yang merawat bayi ini, kata Nabi SAW, dia akan bersamaku di surga. Dia akan dekat denganku di surga nanti. Ini luar biasa taubat ini. Makanya taubat itu bisa memberikan kemenangan bagi seorang muslim, seorang hamba. Kemudian apa kata Nabi SAW? Kalau begitu, engkau susui dulu anakmu. Nanti setelah engkau sapi dia selama 2 tahun, baru bawa dia kepadaku. Selesai masa penyusuan selama berapa tahun? 2 tahun. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia katakan, tahhirni ya Rasulullah, sucikan aku. Akhirnya Nabi SAW tegakkan hukum Allah, dirajam. Bagaimana bentuk rajam jemaah sekalian? Dikubur, ya, sebagian jasadnya, tubuhnya itu, kemudian dilempari dengan batu. Bukan batu besar, tidak pula batu kecil, yang sedang-sedang saja. Jelas? Dilempari satu persatu, dilempari. Ada sahabat yang melempari. Oh ya Allah. Ada sahabat yang melempari wanita ini dengan batu sekuat-kuatnya sehingga mengena kepalanya. Kemudian darah itu keluar mengenai tubuh Khalid ibn Walid. Darahnya itu mengena Khalid bin Walid. Khalid bin Walid marah, mencela wanita ini. Tapi Nabi menegurnya. Kemudian setelah wanita ini wafat, Nabi SAW ingin mensolati wanita ini jamaah sekalian. Tapi dilihat oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Ya Rasulullah, atusalli li mar'ati zaniyah? Apakah engkau ingin mensolati wanita yang berzina? Apa kata Nabi? Wahai Umar, laqad tabat taubatan law qusimat baina 70 ahli Madinah lawasi'atum. Ya Umar, sungguh wanita ini telah bertobat dengan sebuah taubat, satu taubat. Law qusimat baina 70 ahli Madinah. Kalau satu taubat ini dibagi-bagi kepada 70 penduduk Madinah, lawasi'atum, sungguh satu taubat ini bisa memasukkan 70 penduduk Madinah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Satu tobat itu kalau dibagi-bagi kepada 70 penduduk Madinah, semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Adakah orang yang
seikhlas wanita ini datang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ingin memberikan nasihat kepada Umar. Jadi memang tobat itu jemaah sekalian luar biasa. Maksudnya masalah dakiko ini penting sekali. Apakah gor-goro yang diinginkan oleh Nabi itu gor-goro yang dipahami ruh yang telah sampai di kerongkongan, ataukah yang kedua al-ya'su minal hayat, seorang yang telah berputus dari kehidupan ini, yang sudah tidak mau lagi hidup lagi. Karena apa? Karena dia sudah tahu bahwa dia akan mati. Apakah itu yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Makanya jemaah sekalian, para ulama menyebutkan tentang syurutut taubah, syarat-syarat taubah. Ketika taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada surutnya yang insyaallah kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.